Oke, kita lanjut di soal latihan. Nah, di sini diberikan data kalori jenis dari 4 zat ya. Dari 4 zat. Di sini diberikan ada 4 zat. Di sini ada 4 zat, ada aluminium, timbal, tembaga dan perak. Di sini ada kalorinya 900, kemudian 128 dan 386. Berikutnya 236. Dikatakan di sini akan diberi kalor dengan jumlah yang sama. Maka urutan zat yang mengalami kenaikan suhu dari tertinggi ke terendah. Oke, jadi soal ini sebenarnya berhubungan dengan konsep kalor jenis ya. Kalor jenis itu sama dengan atau merupakan jumlah kalor dibagi dengan perubahan suhu pada zat yang akan dipanaskan. Berarti semakin besar perubahan suhunya, maka kalor jenisnya akan semakin kecil ya. Jadi kalau kalor jenisnya kecil, maka delta T-nya akan besar. Jika kalor jenisnya besar, kalor jenis perubahan suhunya harus kecil. Oke. Di sini yang diminta adalah kenaikan suhu dari tertinggi ke terendah. Berarti delta terbesar ke terkecil. Saat delta T-nya terbesar, itu berarti C-nya harus paling kecil. Berarti urutannya di situ kalau yang paling kecil adalah timbal. Berarti kalau kita urutkan, yang pertama adalah timbal, berikutnya adalah perak, kemudian habis perak ada tembaga. Oke, berikutnya lagi ada aluminium. Oke, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi E. Nah, jadi jawabannya C. Jadi menggunakan konsep kalor jenis ya. Perhatikan ini menggunakan konsep kalor jenis. Nah, itu caranya. Jadi tidak perlu dihitung lagi, tinggal kita permantap di konsep saja. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 2 diberikan soal seperti ini. Potongan aluminium bermasa 200 gram dengan suhu 20 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana air bermasa 100 gram dan suhunya 80. Jika diketahui kalor jenisnya aluminium 0,22 dan kalor jenis air 1 kalori per gram Celcius, maka suhu air aluminium mendekati. Oke, asumsi dari soal ini adalah asumsi kita punya bejana. Ini punya bejana seperti ini ya. Ini misalkan saja. Jadi wadah bejananya ini mengandung air ya. Dan dia ibaratkan dia istilahnya wadahnya adiabatik ya. Artinya adiabatik itu tidak ada pertukaran kalor ya. Tidak ada pertukaran kalor. Kita anggap pertukaran kalor yang terjadi hanya kasus air dengan apa? Dengan aluminium saja. Oke. Jadi nanti kita pakai konsep ada benda yang melepaskan kalor seperti di contoh soal sebelumnya. Ada benda yang melepaskan kalor dan ada benda yang menyerap kalor. Oke, konsepnya berarti yang melepaskan ya, yang melepaskan itu kita gambarkan. Jadi ada benda yang melepaskan, suhunya lebih tinggi. Yang di sini berarti A, air melepaskan kalor menuju si aluminium. Nah, karena suhunya dia di sini air adalah 80 derajat Celcius, sementara suhunya aluminium 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu air campuran ya. Walaupun dia katakan suhu air aluminium, itu sama saja dengan suhu air campuran. Sekarang kita gunakan konsep kalor yang dilepaskan air sama dengan kalor yang diterima oleh aluminium. Kita misalkan ini masanya air adalah M1, kemudian C-nya air C1, kemudian delta T-nya air delta T1 sama dengan di sini masanya aluminium M2, C-nya aluminium C2,
kemudian perubahan suhunya delta T2. Kita masukkan masanya. Massa air diketahui di situ ada 100 gram. Tidak usah kita ubah satuan ya, karena di sini bentuknya perbandingan. Berarti C1 kalor jenis dari air nilainya adalah 1. Berarti ini kali 1 dikali delta T-nya, karena dia suhu tertinggi berarti nanti di sini 80 dikurang dengan T yang kita akan cari. Kemudian massa kedua, kalau masanya aluminium itu 200, berarti di sini 200 C2 itu 0,22, yang ini di soal ya, kalau jenisnya aluminium. Dikali dengan delta T-nya, T dikurang 20. Oke, di sini kita bagi 100, ini sisa 1, sini bagi 100 sisa 2. 1 dikali 80 tetap 80. Dikurang dengan T, karena 1 kali T tetap T. Sama dengan 2 kali 0,22 berarti 0,44 dikali T berarti hasilnya 0,44 T. Kemudian dikali dengan 80 berarti itu hasilnya adalah dikurang dengan kira-kira berapa? 8,8. Itu hasilnya. Ini kalau kita pindah ruaskan ya, kalau kita pindah ruaskan T-nya ke kanan, T yang ini ke kanan, kemudian negatif 8,8 ke kiri, berarti ini jadinya 88,8 sama dengan 1,44 dikali dengan T. Maka nilai T kita akan peroleh 88,8 dibagi dengan 1,44. Ini kalau kita hitung nilainya adalah sekitar 62 derajat Celcius. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Oke, saya kira cukup, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut lagi di contoh soal latihan berikutnya ya. Nomor 3. Lanjut di soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 diberikan es dengan massa 20 gram, ya, ingat. Es massa 20 gram dan suhunya negatif 10 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bersuhu 25 derajat Celcius. Massa campurannya menjadi 220 gram. Jika tidak ada kalor yang hilang, berapakah suhu akhir campuran? Oke, di sini konsepnya adalah es dicampur dengan air ya, dicampur dengan air. Nanti ini dicampur. Terus massa es di situ diketahui 20 gram. Kemudian massa air berapa? Tidak diketahui. Tidak diketahui berapa massanya. Tapi ada massa campuran. Massa campuran diketahui adalah 220 gram. Ternyata massa campuran ini merupakan massa gabungan dari es yang melebur dan air yang semula. Berarti bisa kita cari massa air itu sama dengan massa campuran dikurang dengan massa es atau M1. Ini sama dengan 220 dikurang 20. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 200 gram. Inilah massa dari airnya. Oke. Setelah itu kita akan mencari berapa suhu air campurannya. Ini kita menggunakan konsep kalor yang dilepas. Jadi ada kalor yang dilepas dan ada kalor yang diterima. Yang melepaskan adalah benda atau zat yang bersuhu lebih tinggi, di mana di soal ini diketahui suhu yang lebih tinggi adalah air. Berarti massa kedua ya. Berarti kita misalkan air itu M2, kalornya dikali dengan kalor jenisnya dikali dengan delta T-nya sama dengan, karena di sini suhunya es di bawah 0, berarti kita mulai dari perubahan suhunya M1 kali C1 kali delta T1 tambah perubahan wujudnya M1 kali dengan kalor leburnya ditambah perubahan suhunya ketika setelah menjadi air, berarti M1 dikali dengan C apa? C air berarti ya. Ketika S tadi sudah jadi air, berarti C-nya sama dengan C air. Kemudian dikali dengan delta T
12 ya, atau delta T ini C12 boleh, untuk membedakan saja. Artinya itu suhunya es ketika telah menjadi air dan dia akan dinaikkan suhunya. Setelah kita rumuskan begini, kita akan masukkan angka-angka yang diketahui. Massa air ya, massa zat yang melepaskan kalor. Masanya itu adalah 200 gram ya, berarti di sini 200, kalor jenisnya 1 dalam kalori. Delta T-nya adalah, karena dia lebih tinggi berarti sini 25 dikurang dengan suhu yang kita cari, sama dengan massa es yang melebur 20, kalor jenisnya setengah. Delta T-nya dari min 10 ke 0 berarti 10 ya. Terus ditambah, ini sudah dibahas di contoh soal sebelumnya. Kalau dia perubahan suhunya es itu dari min 10 atau dari suhunya mula-mula ke 0 derajat, berarti perubahannya 10. Masanya es juga 20, kalor leburnya 80, ditambah dengan massa es yang melebur 20, C12, C es setelah jadi air itu 1 sama dengan C air. Di sini delta T-nya dari 0 menuju suhu akhir, berarti T dikurang dengan 0. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita sederhanakan ya. Kedua ruas dibagi 20, ini dibagi 20 sisa 10. Dikali dengan 25 kurang T, sama dengan, kalau ini saya bagi 20, sisa 1/2 kali 10 berarti 5. Ditambah dengan ini bagi 20 sisa 1 dikali 80 berarti sisa 80. Ini dibagi 20 sisa T berarti. Ini kalau disederhanakan kali silang dapatnya 250 dikurang dengan 10 T. Ini sama dengan 85 ditambah dengan T. Oke. Berarti ini bisa kita dapatkan 250 dikurang dengan 85. Nilainya adalah 200 berapa? 260, bukan 200 ya. Itu harusnya 100 ya, 100-an. Berarti ini harusnya 165 sama dengan, ini kalau dipindahkan ke kanan jadi 11 T. Maka T itu sama dengan, atau suhu campurannya sama dengan 165 dibagi dengan 11. Ini akan kita peroleh nilainya sama dengan berapa nilainya? Kita akan peroleh dibagi 11. Hasilnya adalah 15 derajat Celcius. Oke. Jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Oke, kita lanjut di soal nomor 4 ya. Oke, di soal nomor 4. Kita lanjut di soal nomor 4 ya. Ke dalam kalorimeter yang berisi es 36 gram dan suhunya negatif 6, dituangkan alkohol bersuhu 50 derajat Celcius sehingga menyebabkan suhu akhir menjadi 8 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter 27, kalor jenisnya sekian, massa alkohol yang dituangkan adalah, ini karena agak panjang, bagusnya kita tulis dulu masing-masing yang diketahui. Yang pertama adalah massa es M1, misalkan saja 36 gram. Terus ada suhu mula-mula es, misalkan T1 negatif 6 derajat Celcius. Kemudian ada suhu air mula-mula T2, misalkan itu nilainya 50 derajat Celcius. Kemudian ada suhu campuran ya, TC, itu nilainya 8 derajat Celcius. Berikutnya ada kapasitas kalornya, kalorimeter, sama dengan 27 kalori per derajat Celcius. Sebenarnya sama saja, karena ini kan sebenarnya selisih suhu. Kalau selisih suhu itu mau diubah ke Kelvin dan nanti sama aja. Berarti kemudian di sini ada kalor jenis es C1, berarti itu 0,5 atau setengah. Kalor jenisnya air, bukan air ya, untuk kalor jenisnya alkohol atau C2 nilainya adalah
0,58. Berikutnya lagi itu adalah nanti kita dapatkan di sini kalori leburnya S. Nilainya adalah 80 kalori per gram derajat Celcius. Oh, tidak pakai itu ya, 80 per gram saja. Oke, sekarang setelah kita data apa aja yang diketahui, kita mulai konsepkan bahwa di sini masih bahas materi tentang konsep kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima. Jadi ada kalor atau benda yang menyerap kalor atau yang menerima, dan ada benda yang melepaskan kalor. Oke. Yang menerima di sini adalah S dan kalorimeter. Berarti nanti di sini ada massa S, itu di situ M1, kemudian C1, delta T1 ditambah dengan massa S itu sendiri kali perubahan wujudnya ya, kalor latennya, dikali lagi massa S dikali dengan C-nya. Ketika sudah berubah wujud jadi air, C12 dikali dengan delta T12 sama dengan ditambah masih ada yang menerima itu masih ada karena ada kalorimeter. Berarti di sini kapasitas kalornya dikali dengan perubahan suhunya delta T1 ya. Oke. Kemudian di sini sama dengan kalornya benda yang melepaskan Tm2 kali C2 kali delta T kedua. Ini kita uraikan, jadi ini 36 gram, ini setengah. Terus itu dari min 6 ke 0 ya, seperti biasa berarti 6 ditambah di sini 36 kali 80. Terus ditambah di sini 36 kali 1 kalau jenisnya dalam wujud air ya. Delta T-nya di sini adalah dari min apa ini? Dari 0 ke 8 berarti sisa 8 ya. Karena dikurangkan T8 kurang 0 8. Ditambah dengan kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhunya kalorimeter, yaitu kapasitasnya 27 dikali perubahannya itu dari 8 dikurang min 6, terus sama dengan masanya alkohol yang kita cari C2 nya 0,58 kali perubahan suhunya dari 50 dikurang dengan 8. Oke, berarti ini kita selesaikan, kita bagi. Berarti ini 3 kali dengan 36 kita dapatkan adalah 108 tambah. Terus di sini ini kita tuliskan tetap 36 dikali dengan 80. Terus tambah 36 kali 8. Terus di sini tambah 27 kali dengan 14 sama dengan M2 dikali dengan 42. Oke. Sekarang semua fungsi kedua ruas ini kita bagi dengan bilangan lebih sederhana. Oke, kita bagi dengan kita bagi dengan apa ya? Kita bagi dengan 6 ya. Kita bagi dengan 6. Ini kalau ini dibagi 6 supaya lebih sederhana semuanya bagi 6. Ini bagi 6, ini juga bagi 6, ini juga bagi 6. Berarti kita akan dapatkan kalau ini kita bagi 6, dapatnya adalah berapa nilainya? Kalau dibagi 6, itu nilainya adalah, kalau bagi 6 sisa 18. Terus ini kalau dibagi 6 sisa 6 dikali dengan 80 sisa 480. Terus di sini ditambah, kalau ini bagi 6 berarti sisa 6 dikali dengan 8 berarti 48. Terus di sini kalau dibagi 6 ini bagi 2, ini bagi 2 dapat 3 di bawah. Di sini 7. Ini bagi 3, ini dapat 9. Berarti 9 kali 7. 9 kali 7 dapatnya 60
3 sama dengan ini dibagi 6 sisa M2 dikali dengan 7. Oh iya, di sini kan masih ada ternyata 0,58 ya, dikali lagi di sini masih dikali dengan 0,58. Di sini 0,58. Oke. Ini kita bisa sederhanakan lagi. Oh, tidak bisa. Ini kita jumlahkan saja. Jadinya adalah kita akan dapatkan bahwa 18 ditambah dengan ini dijumlahkan hasilnya berapa? 498 ya. Terus ditambah dengan ini kalau dijumlahkan hasilnya 111. Ini sama dengan 7 kali 0,58 itu hasilnya adalah 35 tambah dengan 5 itu 40. 40 berarti 406. Berarti ini 4,06 dikali dengan M2. Oke. Berarti kita dapatkan M2-nya sama dengan, kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah 500 berapa itu? 500 ini 9 0 berarti 609 dibagi dengan 4,06 itu masanya. Berarti ini kita dapatkan nanti sekitar 100 berapa? 105 sekitar 150-an ya, sekitar 150-an. Berarti jawabannya di sini yang paling tepat adalah jawabannya B. Oke, komanya sedikit. Jadi yang paling tepat itu B jawabannya. Oke, jadi caranya seperti itu. Mudah-mudahan dapat diikuti ya. Agak panjang memang ini ya. Oke. Sekian untuk latihan soal untuk masalah kalor. Kita akan lanjut nanti di video berikutnya tentang konsep perpindahan kalor. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.